Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1292 akan menjelaskan materi tentang musik kontemporer. Perkenalkan, nama saya Garyadi. Nama saya Muhammad Haris. Nama saya Damis. Nama saya Aldi. Nama saya Rizky. Kita langsung masuk ke materi. Saya akan menjelaskan bab 3 tentang berkreasi musik kontemporer. A. Konsep musik kontemporer. Dalam seni terdapat istilah art for art atau seni untuk seni dan seni untuk masyarakat. Di dalam musik istilah tersebut juga digunakan. Berbeda dengan musik populer, musik kontemporer mempunyai ciri khas tersendiri. Kata kontemporer mempunyai makna kekinian atau saat ini. Contemporary dalam istilah bahasa Inggris secara harfiah, secara semasa, sezaman, sebaya, seumur. Musik kontemporer di Indonesia menurut Dieter Mack adalah musik baru di Indonesia yang tidak berkaitan dengan tradisi sama sekali. Kriteria dari kontemporer adalah ketidakbiasaan atau suatu bayangan. Kebebasan sepenuhnya. Kontemporer dianggap sebagai salah satu gaya tertentu. Musik kontemporer secara umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Warna bunyi bisa sejenis atau berbagai jenis. Notasi musik hanya dapat dimengerti oleh pemusik karena notasinya ditulis dengan simbol atau tanda. 3. Memiliki improvisasi dan yang bervariasi mengikuti keinginan dari pemusik. 4. Berbunyi dapat berhasil dari sumber yang seragam karena hanya dari instrumen musik. 5. Jenis tangga nada yang dipakai bervariasi. 6. Jenis birama tidak terpaku pada suatu birama saja. 7. Dinamik dan tempo bervariasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang teknik berkreasi musik kontemporer. Berkreasi musik berarti mengembangkan gagasan yang ada pada diri untuk direalisasikan dalam bentuk karya musik. Proses penciptaan suatu karya musik tidaklah mengikat, tetapi melalui suatu prosedur. Salah satu jenis ciptaan musik adalah komposisi. Komposisi berarti gubahan, susunan, dan karangan. Orang yang mengubah musik disebut komponis, komposer, atau pencipta musik. Komposisi musik merupakan penyusunan suatu karya musik dalam bentuk lagu dan atau instrumen secara tertulis dan bersifat abadi untuk diperdengarkan, diedarkan, dinilai, dan diapresiasi oleh masyarakat. Menulis komposisi musik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Teknik. Dalam membuat karya musik, Anda membutuhkan berbagai macam teknik. Anda telah mengenal berbagai macam teknik berkarya musik, antara lain teknik repetisi, teknik variasi, dan teknik kontras. 2. Prosedur. Seperti telah disebutkan di atas bahwa prosedur berkarya musik tidaklah mengikat. Lagu dapat ditulis syairnya terlebih dahulu, kemudian baru melodi dan unsur ekspresi musik lainnya. Berikut prosedur yang dapat Anda lakukan sebelum membuat suatu karya musik. A. Menentukan jenis karya yang akan dibuat. B. Menentukan melodi dan ekspresi. C. Menentukan bentuk lagu. 3. Media. Media yang digunakan dalam musik berupa bunyi-bunyian atau kertas partituri. Media sebetulnya hanyalah suatu alat untuk menyampaikan ide yang telah dikemas oleh seniman agar dipahami maksudnya oleh si penerima pesan. 4. Materi. Pada dasarnya, musik terbentuk dari melodi, irama, syair, dan unsur ekspresi musik lainnya, misalnya tempo dan dinamik. Semua itu merupakan materi dalam berkarya musik. A. Menentukan melodi lagu. Teknik dalam penciptaan melodi secara garis besar adalah sebagai berikut. 1. Menentukan nada dasar. 2. Menentukan akor. 3. Menciptakan melodi. Dan yang terakhir, menyusun frasa musik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan unsur-unsur seni musik. Baiklah, musik apapun yang kita dengar, baik tradisional maupun non-tradisional, tentu saja memiliki sejumlah unsur yang saling mendukung antara satu dan lainnya. Unsur-unsur itu dibuat menjadi satu kesatuan dalam komposisi musik yang dapat dipisahkan sehingga membentuk sebuah karya musik. Karya musik yang siap untuk dinikmati yaitu terdiri dari unsur-unsur musik itu adalah suara, nada, ritme, melodi, dan harmoni, dan notasi. Baiklah, kita mulai dari suara.
Aspek-aspek dasar dalam musik biasanya dijelaskan dalam tala, yaitu pitch, yaitu tinggi nada, durasi, berapa lama suara ada, intensitas dan timbre, itu disebut juga warna bunyi. 2. Ada nada. Suara dapat bagi ke dalam nada yang tinggi atau nada tala tertentu menurut frekuensinya maupun menurut jarak relatif tinggi nada tersebut terhadap tinggi nada patokan. Perbedaan tala antara dua nada disebut interval. Nada dasar suatu karya musik menentukan frekuensi tiap nada dalam bentuk karya tersebut. Baiklah, lanjut 3, yaitu ada ritme atau birama. Ritme adalah pengaturan bunyi dalam waktu. Birama merupakan pembagian kelompok ketukan dalam waktu. Tanda birama menunjukkan jumlah ketukan dalam birama serta dapat not yang mana dihitung dan dianggap sebagai satu ketukan. Irama juga disebut sebagai gerakan berturut-turut secara teratur. Irama keluar dari perasaan seseorang sehubung dengan apa yang dirasakan orang tersebut. Irama adalah suatu jiwa dalam lagu itu sendiri karena irama yang menentukan cocok atau tidaknya dengan sebuah lirik lagu, dan irama juga menentukan suka atau tidaknya kita terhadap lagu tersebut. Baiklah, keempat ada melodi. Melodi adalah serangkaian nada dalam waktu. Rangkaian tersebut dapat dibunyikan sendiri tanpa iringan dan merupakan bagian dari akor dalam waktu. Melodi merupakan elemen musik yang terdiri dari pergantian berbagai suara yang menjadi satu kesatuan, di antaranya kesatuan suara dengan menekan yang berbeda. Intonasi dan durasi dalam hal ini dapat menciptakan sebuah musik yang enak didengar bagi para pendengarnya. 5. Ada harmoni. Harmoni secara umum dapat dikatakan menjadi sebagai kejadian dua atau lebih nada dengan tinggi nada berbeda secara bersamaan. Dalam teori musik, ilmu harmoni adalah ilmu yang mempelajari tentang keselarasan bunyi dalam musik. Dalam beberapa bahasa, harmoni disebut juga harmonia dalam bahasa Spanyol dan Italia. Harmonie dalam bahasa Prancis, dan Zusammenhalt dalam bahasa Jerman. Keenam, ada notasi. Notasi merupakan penggambaran tertulis atas musik. Dalam notasi balok, tinggi nada digambarkan secara vertikal, sedangkan waktu ritme digambarkan secara horizontal. Kedua unsur tersebut membentuk peran nada yang di samping tunjuk nada dasar, tempo, dinamika, dan sebagainya. Baiklah, kita akan pindah ke materi selanjutnya, yaitu ekspresi musik. Ekspresi musik. 1. Tempo. Tempo dapat diartikan sebagai kecepatan atau kelamatan lagu yang dapat didengar atau dinyanyikan. Jika kita memiliki tempo lambat atau pelan, biasanya lagu slow. Jika bertempo lebih cepat, mungkin lagu blues, rock, dan metal, dan banyak lainnya. Kedua, ada tanda dinamika. Dinamik adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan keras lembutnya permainan sebuah karya musik. Selain tanda dinamika, masih ada tanda lainnya yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa suara semakin keras atau sebaliknya, yaitu sebagai berikut. A. Crescendo. Crescendo artinya semakin keras. B. Decrescendo. Decrescendo artinya sebagai lawan dari crescendo yang artinya semakin lembut. C. Diminuendo. Diminuendo artinya semakin lembut. Fungsinya sama dengan decrescendo, tetapi bukanlah lawan dari lawan crescendo.
melainkan tanda dinamika yang berdiri sendiri. Di dalam dinamika forte yang diawali dengan crescendo, istilah semakin lambat yang digunakan adalah diminuendo. Baiklah, penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi bab 4 tentang analisis musik kontemporer. Yang pertama ialah analisis makna musik kontemporer. Musik merupakan bagian dari dunia bunyi. Artinya, musik adalah ungkapan ide melalui seni yang didasarkan pada pengorganisasian bunyi atau suara melalui waktu. Unsur dasar musik berupa irama, melodi, dan harmoni. Adapun unsur lainnya berupa gagasan, sifat, timbre, yang juga didukung oleh unsur ekspresi serta disusun secara indah. Analisis musik tidak berarti menjelaskan komposisi karya seseorang. Akan tetapi, analisis musik lebih cenderung ke prinsip-prinsip universal atau setidaknya mencari rumusan-rumusan konsep menyeluruh untuk menjelaskan makna, gramatika, dan mekanisme karya musik serta menentukan nilai estetis musik. Yang kedua ialah simbol musik. Seni musik merupakan simbolisasi pencitraan dari unsur-unsur musik dengan substansi dasarnya, suara dan nada atau notasi. Notasi sebagai salah satu elemen musik merupakan simbol musik utama yang berupa nada-nada. Untuk menulis not atau notasi balok diperlukan garis-garis pranada karena notasi balok biasanya tersimpan pada pranada atau balok not yang terdiri dari 5 garis sejajar. Pranada yaitu seperangkat tanda yang terdiri dari 5 garis mendatar. Nada-nada diletakkan pada garis pranada atau di antara 2 garis, yaitu disebut spasi. Dalam menghitung pranada atau garis not balok selalu dimulai dari bawah. Aturan penulisan notasi pada garis pranada adalah sebagai berikut. Yang ketiga ialah nilai estetis seni musik. Hakikat dari seni merupakan simbol dari suatu hasil aktivitas dan kreativitas manusia dalam menjalankan kehidupannya. Dari suatu karya seni yang estetik, di dalamnya sudah tentu mengandung makna yang bernilai. Realisasi dari nilai-nilai estetik dapat terungkap dalam berbagai bentuk seni, baik tradisional, modern, maupun kontemporer. Nilai estetis dalam seni yang merupakan untayan mutiara nilai estetis, yaitu artistetik, dapat mendekatkan manusia pada nilai-nilai keindahan. Keindahan yang identik dengan estetis dapat terlukiskan dalam bentuk karya seni musik. Keindahan yang ingin dicapai dalam seni musik didukung oleh unsur pokok musik dan unsur penunjangnya, seperti sastra lagu dan media ungkapannya. Sastra lagu menunjang daya untuk membangun nilai estetis dari jalur bahasa dan komposisi melodi nada-nada lagu dari jalur lagu. Keduanya harus menyatu, saling bersama, dan berperan seimbang menuju apa yang dihasratkan seniman pencipta. no na ne
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menganalisis musik kontemporer yang berjudul Tetabuhan Sumut karya Slamet Abdul Syukur. Oke, yang pertama, kesan saya setelah mendengar musik kontemporer yang berjudul Tetabuhan Sumut karya Slamet Abdul Syukur, yaitu musiknya itu terdengar sederhana, namun suara yang dihasilkan sangat baik. Mulai dari tinggi rendahnya nada, tempo, dan irama yang dihasilkan. Harmonisasi antar penyanyi dalam menyanyikan lagu sangat baik. Yang kedua, aspek musikal apa saja yang saya temukan setelah mendengar musik tersebut. Yang pertama, tinggi rendahnya nada yang teratur. Yang kedua, terdapat dinamika dan tempo yang bervariasi. Yang ketiga, warna nada yang unik dari penyanyinya. Yang terakhir, harmonisasi penyanyi sangat baik sehingga enak didengar. Yang selanjutnya, adakah alat musik yang saya dengar naik dari musik tersebut? Yang saya dengar itu hanya suara vokal saja, namun suara vokalnya menyerupai alat musik asli seperti gendang, gamelan, sahun, dan lain-lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat dari pelajaran materi tersebut ialah kita dapat mengetahui tentang musik kontemporer. Kita dapat mengetahui contoh-contoh musik yang kontemporer yang ada di Indonesia, serta makna musik-musik kontemporer yang ada di sekitar. Baiklah, sekian dari penjelasan kami tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, apapun yang disengaja dan tidak disengaja. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.